hal yang penting yang harus diperhatikan adalah kita ini makhluk kekal. Manusia itu makhluk kekal. Bedanya manusia dengan binatang, walaupun sama-sama tergolong makhluk hidup, yaitu binatang adalah makhluk hari ini, sedangkan manusia adalah makhluk masa depan atau makhluk hari esok. Makhluk hari ini artinya makhluk yang hidup hanya untuk hari ini. Sebab makhluk ini tidak memiliki kekekalan di dalam dirinya. Hewan ya ketika mati ya mati. Tidak dilanjutkan kehidupannya di langit baru bumi baru. Tapi manusia ketika mati, jiwa dan rohnya bersatu balik ke Tuhan. Nah, ini yang jadi masalah. Masalahnya kita kekal bersama Tuhan atau tidak kekal bersama Tuhan. Memang keduanya, baik manusia maupun hewan, memiliki durasi waktu yang terbatas selama di bumi ini. Binatang ada yang beberapa hari mati, ada yang bisa sampai ratusan tahun, sedangkan manusia rata-rata hidup 70-80 tahun. Itu Mazmur yang bilang ya, bukan saya. Mazmur 90 ayat 10. Setelah kematian, binatang tidak memiliki kesadaran lagi sama sekali. Tetapi manusia masih tetap memiliki kesadaran. Manusia masih tetap memiliki kesadaran. Di Alkitab dikatakan orang yang sudah meninggal itu sama seperti orang yang terbangun dari mimpinya. Teman-teman kalau tidur terus mimpi buruk ya, terus bangun, untung cuma mimpi. Nanti ketika kita meninggal nanti, kita mengatakan seperti itu, kita seperti terbangun dari mimpi. Artinya apa? Hidup ini terlalu singkat. Kita buka Yakobus 4 ayat 14. Ini ayat familiar ya, tapi kita buka, silakan. Oke, kita tolong baca, Fus. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ada dua macam respon. Pus, boleh di-unmute dulu? Oke. Ada dua macam respon atau cara pandang terhadap kehidupan yang singkat ini. Ada orang yang memandang ya hidup ini singkat, maka kita nikmati hidup yang singkat ini. Hidup cuma sekali, nikmatilah. Tapi ada yang memandang bahwa kehidupan yang singkat ini adalah sebuah pembelajaran, sebuah persiapan untuk menyongsong kehidupan yang akan datang. Nah, kita jenis atau golongan manusia yang punya cara pandang yang mana? Yang memandang hidup singkat lalu kita nikmati saja, atau kita pakai waktu yang singkat ini untuk mempersiapkan diri kita menghadapi kekekalan. Tadi hewan sama manusia bedanya, kalau hewan mati ya udah mati. Kesadarannya lenyap. Hewan bukanlah makhluk yang kekal, tapi manusia kekal. Ketika manusia mati, jiwa dan rohnya balik ke Tuhan. Nah, ini yang nanti dinilai sama Tuhan. Jangan sampai terjadi Matius 7, 21, 23 kepada kita semua. Bukankah aku telah bernubuat demi nama, mengusir roh jahat demi nama. Ini demi nama Tuhan loh. Dan mengadakan banyak mukjizat demi nama. Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Menyala kamu sekalian para pembuat kejahatan. Kenapa Tuhan gak mengenal? Karena Tuhan tidak menikmati jiwa kita. Kenapa? Karena kita selama hidup di bumi ini,
kita tidak mencari dan melakukan kehendak Bapa. Kita hanya mencari dan melakukan apa yang kita inginkan. Makanya Tuhan bilang, aku gak kenal kamu. Dalam bahasa aslinya, teks aslinya ginosko, aku tidak menikmati kamu. Jadi kesadaran manusia itu abadi. Binatang menjalani hidup untuk menikmati kehidupan hari ini. Sedangkan manusia menjalani hidup hari ini hanya untuk kehidupan yang akan datang atau hari esok. Sebab kehidupan yang sesungguhnya yang Allah sediakan untuk dinikmati adalah kehidupan yang akan datang. Kehidupan kita yang sesungguhnya itu nanti setelah kita mati. Dan itu keabadian. Masalahnya tadi ya, kekal sama Tuhan apa enggak sama Tuhan. Kebanyakan manusia sekarang kan terjebak spirit atau semangat dunia. Asal baik dipandang cukup menyenangkan hati Allah. Ini kebaikan etika, kebaikan filsafat, kebaikan humanisme, kebaikan kaidah agama. Tapi bukan kebaikan yang ideal seperti yang Tuhan kehendaki. Apa kebaikan yang ideal yang Tuhan kehendaki? Kasih. Kasih. Manusia lenyap dengan keinginannya. Manusia sedang lenyap dengan keinginan. Apa bedanya sama hewan yang hidup hanya untuk menjalani siklus kehidupan ini? Yang ketika mati ya udah lenyap kesadaran. Tapi manusia enggak. Masalahnya sadar apa enggak? Kita atau banyak orang itu hidupnya sama seperti hewan. Padahal ketika dia mati, kesadarannya itu masih tetap ada. Jiwa dan rohnya itu balik ke Tuhan. Nah ini nanti yang dinilai Tuhan. Tuhan menikmati nggak kehidupan kita selama di bumi? Sebelum Tuhan Yesus menyelesaikan tugas penyelamatan, yaitu memikul dosa manusia, semua manusia tanpa penghakiman menuju kegelapan abadi. Ulang ya. Sebelum Tuhan Yesus menyelesaikan tugas penyelamatan, memikul dosa manusia, semua manusia tanpa penghakiman menuju kegelapan abadi. Artinya tidak ada keselamatan, baik di dalam kekristenan maupun di luar kekristenan, seandainya Tuhan Yesus tidak menyelesaikan karya keselamatan. Jadi tepatlah, tidak ada keselamatan di luar Kristus. Baik orang Kristen sendiri maupun orang di luar Kristen. Jadi penghakiman itu ada karena Tuhan Yesus telah menyelesaikan karya keselamatan. Apapun agamanya, asalkan dia baik, dia akan dihakimi menurut perbuatan. Yang baik maupun yang jahat. Jadi tidak ada keselamatan di luar Kristus. Baik keselamatan yang dikehendaki oleh Allah maupun keselamatan ukuran perbuatan baik. Semua pasti binasa. Nah, dalam teks aslinya kata binasa memakai kata aletros. Binasa itu bukan kematian ya. Binasa atau maut itu artinya terpisah dari Allah selama-lamanya. Jadi sampai maut atau kan kalau di janji pernikahan sampai maut memisahkan kita. Maut itu artinya terpisah dari Allah selamanya. Binasa maut itu sama. Terpisah dari Allah selamanya. Seandainya Tuhan Yesus tidak menyelesaikan tugas penyelamatan, semua pasti binasa. Baik orang baik maupun orang jahat. Tetapi setelah Tuhan Yesus memikul dosa manusia, maka terbuka kemungkinan untuk menjadi anggota masyarakat dalam kerajaan surga dan anggota keluarga kerajaan surga. Ini memang agak membingungkan buat yang baru-baru ya.
Jadi orang di luar Kristen bisa masuk surga, bisa. Jadi di sini kita mendapati ternyata ada dua jenis golongan atau manusia, yaitu manusia yang memiliki perbuatan baik, yang memiliki kemungkinan untuk menjadi anggota masyarakat dalam kerajaan surga, dan orang-orang yang sempurna, orang-orang yang dipilih dan berjuang untuk menjadi sempurna sama seperti Kristus, yang termasuk dalam bilangan orang anggota keluarga kerajaan surga. Oke, supaya nggak bingung gini penjelasan sederhananya. Kita ini yang ditargetkan untuk menjadi orang Kristen, ditentukan untuk selamat, artinya dikembalikan ke rancangan semula. Diubah kodratnya, karakternya. Dari kodrat dosa mengenakan kodrat ilahi, artinya karakter ilahi. Kebiasaan seperti Tuhan Yesus. Apa tuh? Pikiran dan perasaan dan perbuatan. Nah, orang-orang yang ditargetkan menjadi orang Kristen, itu standarnya adalah melakukan kehendak Bapa. Nah, orang-orang yang melakukan kehendak Bapa inilah yang akan memimpin bersama-sama dengan Kristus di langit baru dan bumi yang baru. Kalau ada yang mimpin berarti ada yang dipimpin. Siapa? Ya tadi, yang dipimpin adalah yang menjadi anggota masyarakat dalam kerajaan surga. Jadi ada anggota masyarakat, ada anggota keluarga kerajaan. Anggota masyarakat dalam kerajaan surga adalah mereka yang melakukan hukum atau mengasihi sesamanya. Yang melakukan hukum ya. Atau mengasihi sesamanya. Kepada mereka yang mengasihi sesamanya, perbuatan mereka diperhitungkan sebagai perbuatan terhadap Tuhan sendiri. Kepada kelompok ini maksudnya, ketika Tuhan Yesus masih menjadi manusia, Ia menganjurkan agar orang-orang yang memiliki perbuatan baik ini menuruti perintah Allah supaya memperoleh hidup yang kekal. Kita buka deh Matius 19 ayat 16 sampai 19. Matius 19 ayat 16 sampai 19. Oke, pasti sudah tidak asing dong dengan ayat ini. Oke, silakan dibaca, Gus, minta bantuannya. Ada seseorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ini sampai ayat berapa tadi, Covid? 19. Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam itu, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ayat 20-nya sekalian deh, ada nggak? Apa udah habis di situ? Oke. Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Oke. Ayat 21-nya. Enggak buka keseluruhan deh. Sorry ya. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Lanjut, ayat 22. Langsung semua aja, Mas. Iya, semua aja.
Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gempar dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus menang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Oke, thank you Fus. Ini ayat yang menarik, ayat 26 ya. Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ayat ini sering dipakai untuk kalau jemaat-jemaat yang punya masalah, terus mencari jalan keluar. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang dari punya masalah berat jadi nggak punya masalah, yang tadinya sakit berat jadi nggak punya sakit lagi, dari yang tadinya krisis ekonomi jadi bebas dari hutang, itu kan pakai ayat ini, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Padahal konteksnya di situ adalah kesempurnaan. Jadi kalau kita perhatikan percakapan orang muda kaya yang datang kepada Tuhan Yesus, perhatikan adanya standar yang berbeda. Coba kita naik dulu ayatnya dari 16 tadi. Oke. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Masuk surga maksudnya. Jawab Yesus, "Apakah sebab engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Oke, lanjut ke 18. Perintah yang mana, kata orang muda kaya? Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayah ibumu, dan kasihilah sesamamu sama seperti dirimu sendiri. Ini kan 10 perintah Allah nih. Ini Dekalogos 10 perintah Allah. Nah, orang muda kaya ini baru bilang, "Semua itu telah kuturuti, Guru. Apalagi yang kurang?" Cari masalah. Orang muda kaya ini udah bisa melakukan Taurat atau 10 perintah Allah. Kemudian dia bertanya, apa lagi yang kurang? Baru Yesus berkata kepadanya, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari ikutlah." Nah, ketika orang muda kaya itu mendengar perkataan Tuhan Yesus, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak sekali hartanya. Sedih dia. Jadi di sini ada 2 standar ya. Ada yang perbuatan baik, ada yang sempurna. Orang muda kaya ini udah berhasil nih menjadi orang yang baik. Ukurannya apa? 10 perintah Allah. Tapi dia tanya ke Tuhan Yesus, apalagi yang kurang? Atau kalau dibahasakan dengan bahasa yang lain, bagaimana caranya supaya aku bisa mengikut Engkau, Tuhan? Tuhan Yesus bilang, jual segala harta milik, bagikan kepada orang miskin, baru datang kembali. Semua atau tidak usah sama sekali. Nah, dari sini kita bisa lihat ada 2 standar ya. Tadi ada anggota masyarakat biasa sama anggota keluarga kerajaan. Anggota masyarakat biasa adalah mereka yang melakukan perbuatan baik menurut hukum. Tapi anggota keluarga kerajaan, mereka yang memimpin bersama-sama dengan Kristus adalah mereka yang mengenakan standar kesempurnaan. Sempurna artinya tepat tindakannya. Kalau Tuhan suruh semua, kasih semua. Kalau Tuhan kasih setengah, kamu kasih semua, kamu salah. Karena nggak tepat tindakannya. Oke, cukup ayatnya. Thank you. Nah, kata perintah dalam ayat tadi, kan tadi ada kata perintah ya. Mungkin dibuka dulu kali ya. Sorry. Kita jadi bolak-balik ya. Kata perintah. Matius 19 ayat 16 sampai 19. Oke. Kata perintah, di situ ada kata perintah ya. Dalam teks aslinya adalah entole. Kita balik lagi ke ayatnya yang
Oke, jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata perintah dalam teks aslinya adalah entole. Entole menunjuk pada dasar titah. Sorry, bukan dasar titah. Artinya 10 perintah Allah. Jadi yang dimaksud dengan turutilah segala perintah ini adalah dasar titah 10 perintah Allah yang diberikan Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Tapi ini bukan standarnya orang Kristen, bukan. Standarnya orang Kristen tadi apa? Jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, lalu ikutlah. Oke, thank you ayat itu. Selanjutnya Tuhan Yesus menunjukkan kalau mau memiliki kehidupan yang lengkap, masih berkaitan dengan ayat tadi, Matius 19 ayat 16 sampai 26 tadi ya, kita baca. Ada 2 standar tadi ya. Ada yang melakukan hukum dan ada yang melakukan atau mengenakan cara hidup yang sempurna. Nah, selanjutnya Tuhan Yesus menunjukkan kalau mau memiliki kehidupan yang lengkap artinya teleios, sempurna. Kalau mau memiliki kehidupan yang sempurna, yaitu kehidupan anak-anak Allah yang menerima keselamatan dalam Yesus Kristus, yang nantinya bisa masuk ke rumah Bapa, menjadi anggota keluarga kerajaan, dan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Seseorang harus mengikuti jejak atau cara hidup Tuhan Yesus. Gak bisa, enggak. Tahu nggak kenapa Tuhan Yesus suruh orang muda kaya itu untuk menjual segala miliknya, bagikan kepada orang miskin, baru bisa ikut dia? Kenapa? Karena kalau kita masih terikat pada apapun atau siapapun, kita nggak bisa diajar. Ibrani 12 ayat 1-2 di situ jelas ya, kalau kita mau memasuki perlombaan yang diwajibkan, artinya menjadi sama atau serupa dengan Tuhan Yesus, mengenakan karakter Tuhan Yesus atau kebiasaan Tuhan Yesus, kita harus menanggalkan beban dan dosa yang begitu merintang. Baru bisa ikut lomba. Beban di sini apa? Keterikatan terhadap percintaan dunia. Dosa di sini apa? Keterikatan terhadap keinginan. Harus semua dilepas. Baru bisa diajar. Maka di Ibrani 12 ayat 2, kita buka deh. 1-2 boleh deh. Kita buka dua-duanya. Ibrani 12 ayat 1-2. Perikopnya adalah nasihat bertekun di dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, maka marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Nah, ini yang tadi, yang menghalangi orang muda kaya ini untuk dimuridkan oleh Tuhan Yesus adalah masih terikat beban dan dosa. Makanya kalau kita mau dimuridkan sama Tuhan Yesus, kita harus berani menanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Baru bisa ikut lomba. Lomba apa? Perlombaan untuk menjadi serupa seperti Tuhan Yesus. Maka di lanjutan ayatnya dikatakan, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Maka marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu pada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, dengan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Gak bisa kita dimuridkan kalau kita masih terikat. Tapi bukan berarti kita jangan salah menafsirkan ya. Waktu itu ada salah satu anak komsel kita tuh yang salah mengerti ya penjelasan ayat ini. Lalu ngata-ngatain pengajarnya sesat, ngata-ngatain kita sesat. Dia menafsirkan begini, tanggalkan beban dan dosa artinya berhenti kuliah, berhenti bekerja, ya berdoa saja. Dan belajar firman itu salah. Ibadah kita itu segenap hidup. Ibadahmu yang sejati adalah mempersembahkan tubuh, artinya segenap hidup. Bukan ninggalin pekerjaan, meninggalkan kuliah, cuma berdoa dan belajar firman. Itu salah.
terus kita dikata-katain sesat, karena harusnya bukan itu. Harusnya kalau kita mau jadi sempurna ya kita harus tinggalin semuanya. Nah, ini namanya salah konsep ya. Salah konsep. Oke, cukup ayat. Makasih. Oke, kalau mau chat di audio saya aja ya. Mungkin mau ngingetin waktu atau apa. Buat timekeeper, tolong chatnya di audio saya aja, karena kalau di tampilan gambar ini tremor ini kursor saya. Oke, kita lanjut. Perintah Tuhan Yesus kepada orang yang mau memiliki kehidupan yang kekal, kualitas terbaik adalah menjual segala milik, membagikannya kepada orang miskin dan mengikut Tuhan Yesus. Mengikut Tuhan Yesus artinya bertindak seperti Dia bertindak. Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan ia ada di dalam Dia, haruslah ia hidup sama seperti Yesus. Kalau kita nggak hidup sama seperti Yesus hidup, berarti kita nggak boleh mengaku sebagai pengikut Kristus. Kita belum. Lagi pula kata Kristen kan dari kata Kristianos. Itu kan sebuah ejekan. Artinya seperti Kristus. Apanya? Tingkat. Ke-mute kau, Bet. Ke-mute. Kenapa orang bisa dikatakan sebagai penganut paham komunis atau PKI? Karena dia menganut cara pandang atau menganut filosofi PKI atau komunis. Sehingga dia bertindak sama seperti paham tersebut. Sama halnya dengan kekristenan. Kristen itu kan ejekan ya. Ejekan. Kalau orang itu perilakunya seperti Kristus, baru dia bisa disebut sebagai Kristen. Oke, kita lanjut. Sekali lagi, mengikut jejak Tuhan Yesus artinya bertindak seperti Dia bertindak. Bahwa Dia yang tadinya duduk di tahta sebagai pencipta dan raja kita, raja atas semesta, harus meninggalkan semua, menjadi manusia, menderita dan mati demi keselamatan umat manusia. Tuhan aja berani. Tuhan aja berani. Oke, nanti pertanyaan saya jawab di akhir ya, nggak apa-apa ya, supaya apa yang bisa saya sampaikan bisa tersampaikan terlebih dulu. Tuhan Yesus melakukan semua itu demi kehidupan masa depan atau hari esok manusia. Kalau tidak demi masa depan manusia atau hari esok manusia di kekekalan, Tuhan Yesus tidak perlu mengorbankan diri dengan pengorbanan yang sangat mahal. Kalau tidak perlu kehidupan hari esok, cukuplah manusia dapat menikmati hidup di bumi ini dengan segala kesenangannya yang hanya bisa dinikmati 70-80 tahun. Setelah itu dibuang ke dalam api kekal. Jadi sesungguhnya kedatangan Tuhan Yesus demi kehidupan yang akan datang, bukan untuk kehidupan hari ini. Nah, ini kan salah konsep juga di banyak gereja ya. Menganggap bahwa kedatangan Tuhan Yesus sama seperti orang-orang Yahudi dulu, dan murid-murid Tuhan Yesus juga berpikiran seperti itu. Dan itu terulang lagi sekarang. Kedatangan Tuhan Yesus dianggap adalah demi untuk kehidupan hari ini. Padahal Tuhan Yesus bilang, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kan berapa kali Tuhan Yesus mau diangkat jadi raja? Tuhan Yesus menolak. Bukan itu tujuanku datang ke bumi ini. Tujuannya apa? Untuk memberikan teladan cara hidup. Supaya kita dilayakkan masuk ke dalam langit baru, bumi yang baru.
yaitu orang-orang yang memperagakan atau mengikuti teladan cara hidup Tuhan Yesus. Oleh sebab itu keselamatan harus dilihat dari sudut pandang yang benar. Keselamatan diberikan untuk menggarap manusia hari ini di bumi demi kehidupan yang akan datang. Jadi kehidupan kita yang singkat ini sebetulnya satu, school of life, sekolah kehidupan, training center. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia, artinya oleh kematiannya di kayu salib ia mengangkat akibat dosa yang dilakukan manusia dan memuridkan orang percaya untuk mengalami perubahan agar berkeadaan layak sebagai anak-anak. Dosanya sudah ditanggung, tapi sifat atau karakter dosa di dalam diri kita itu PR kita. Ini melibatkan respon kita. Tentu kita nggak bisa sendiri. Tanpa anugerah kita hanyalah gelandangan rohani. Tanpa Roh Kudus kita hanya gelandangan rohani. Artinya sebaik apapun kita mencari Tuhan, kita nggak akan bisa menemukan kehendaknya dan melakukan kehendak. Maka Tuhan Yesus harus turun. Maka Roh Kudus diberi. Jadi yang ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib adalah akibat dosanya. Kita diampuni dari sebelum kita lahir sampai kita mati. Iya dan amin. Tapi what's next? Abis itu apa? Orang yang diampuni harus apa? Harus berubah. Harus berubah. Tentu bukan berubah hanya menjadi orang baik. Kalau hanya menjadi orang baik saja, Tuhan Yesus nggak perlu turun. Logikanya sebelum Tuhan Yesus turun banyak gak orang baik? Banyak. Kenapa dia turun? Berarti kan ada something wrong. Harus diingat bahwa kelahiran Tuhan Yesus tidak otomatis menyelesaikan dosa manusia. Banyak orang menjadi Kristen, merayakan Natal, pergi ke gereja, bahkan menjadi aktivis gereja, merasa sudah diselamatkan dan memiliki hak untuk menjadi anak-anak Allah yang diperkenan untuk masuk surga. Biasanya mereka hanya menjadi orang-orang baik yang beragama, tetapi tidak berusaha belajar mencapai kesempurnaan sama seperti Tuhan Yesus. Tadi, terjebak humanisme, filsafat, etika, dan agama. Sebenarnya mereka belum bergumul untuk menyelesaikan masalah dosa dengan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12. Itu kan dibilang, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Berarti kan keselamatan belum finish. Tuhan udah kasih fasilitasnya. Sekarang tugas kita kerjain. Oke, waktunya sudah habis. Kita sampai di sini dulu.